Jadi kalau nggak ada proses menunggu, peristiwa KM 50 tidak akan terjadi. Polri menghargai ya hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Baseline-nya bertahan dan melawan. Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ini bukan lahir dari sebuah skenario perintah. Ya tentunya nanti kan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri. Tapi penuntutan itu sebenarnya bisa selesai kalau ya ditinggal aja, namanya dibuntutin ya ditinggal aja, nggak perlu ditungguin, terus nggak perlu ada semacam heroisme. Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, ya, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Karena ditunggu, makanya peristiwa gesekan macam-macam, tembak-menembak sampai KM 50 sampai KM ke atas itu nggak akan terjadi kalau itu nggak ditunggu. Itu kalau itu nggak ada, ya nggak ada peristiwa 50, nggak ada peristiwa 51, mungkin juga nggak ada jumlah orang yang meninggal dengan jumlah yang cukup banyak dan memprihatinkan kita semua sebagai bangsa. Ya tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam itu 1759 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Tim Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengatakan bahwa Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang mengawal rombongan Habib Rizik Syihab sempat menunggu mobil anggota kepolisian yang tengah melakukan penguntitan. Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam menyebut, kalau Laskar khusus FPI itu tidak menunggu, maka peristiwa berdarah di KM 50 tidak akan terjadi. Menurut hasil investigasi di lapangan serta temuan-temuan lainnya, Anam mengungkapkan kalau mobil FPI itu punya kesempatan untuk menjauh dari rombongan mobil polisi. Namun yang dilakukan oleh rombongan mobil FPI justru menunggunya. Kalau enggak ada proses menunggu, peristiwa KM 50 enggak akan terjadi. Karena ditunggu, maka peristiwa gesekan macam-macam, tembak-menembak sampai KM 50 ke atas itu enggak akan terjadi kalau itu enggak ditunggu, kata Anam saat jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Jumat 8 Januari 2021. Anam mengaku bahwa pihaknya sudah menelusuri terlebih dahulu sebelum beredarnya rekaman suara ketika mobil Laskar FPI kejar-kejaran dengan rombongan polisi. Dari keterangan yang diperoleh, ada poin yang berbeda dengan yang berbunyi dari rekaman suara tersebut. Oleh karena itu pihaknya berusaha memanggil ahli psikologi forensik untuk memastikan keputusan rombongan FPI untuk menunggu mobil polisi. Beliau mengatakan bahwa ini baseline-nya adalah baseline fighting. Jadi makanya poin itu tadi jadi concern. Dari diskusi kami soal psikologi forensik, ujarnya, padahal menurut Anam, rombongan FPI tidak perlu sampai harus menunggu polisi meskipun merasa dibuntuti. Selain itu, ia juga menyebutkan kalau peristiwa penembakan 4 Laskar FPI di kawasan rest area KM 50 itu bukan lahir dari sebuah perintah. Jadi ini bukanlah lahir dari sebuah skenario perintah. Bahwa ada pembuntutan, iya, tapi pembuntutan itu sebenarnya bisa selesai kalau ya ditinggal saja, tuturnya. Enggak perlu ditungguin, enggak perlu ada semacam heroisme. Kalau itu enggak ada ya peristiwa KM 50. Mungkin juga enggak ada jumlah orang meninggal yang cukup banyak dan memprihatinkan kita semua sebagai bangsa, tegasnya. Karena ditunggu, makanya peristiwa gesekan macam-macam, tembak-menembak sampai KM 50 sampai KM ke atas itu nggak akan terjadi kalau itu nggak ditunggu. Itu kalau itu nggak ada, ya nggak ada peristiwa 50, nggak ada peristiwa 51,
mungkin juga nggak ada jumlah orang yang meninggal dengan jumlah yang cukup banyak dan memprihatinkan kita semua sebagai bangsa. Jadi dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban, ketakutan dan sebagainya, tidak ada beban katanya dalam pembicaraan tersebut. Jadi peristiwa KM50 itu tidak akan terjadi kalau di titik-titik tadi itu nggak ada proses yang ditunggu. Dan kami merasa perlu untuk memanggil ahli psikologi forensik yang beliau mengatakan bahwa ini baseline-nya adalah baseline fighting. Sehingga kalau tidak ada yang menunggu tadi, tidak mungkin terjadi peristiwa 50. Toh ini juga terbukti bahwa ini penguntitan saja. Nah dalam konteks seperti itu, satu peristiwa ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada penunggu. Nah itu yang juga penting. Yang berikutnya adalah kenapa kami ulang itu tadi, sebenarnya menandaskan bahwa memang ya memahami sesuatu memang harus utuh. Tantangan paling berat tim ini bukan mengurai fakta. Tantangan paling berat di tim ini adalah berbagai analogi, berbagai asumsi yang sebenarnya kita bisa bilang kita belum sampai situ atau kita punya serangkaian fakta dan peristiwa sehingga nggak kayak begitu, tapi belum bisa ngomong kecuali hari ini. Jadi karena hari ini hari akhir kita melaporkan sehingga bisa ngomong bahwa kita punya ini, punya itu dan sebagainya. Rangkaian peristiwanya begini loh, bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak. Oleh karenanya kenapa kami sebutkan proses di samping ngomong substansi, kami sebutkan proses secara detail agar ini menjadi satu bagian membuat terangnya peristiwa dan mengurangi berbagai analogi dan asumsi yang terjadi. Masyarakat butuh informasi yang lengkap, yang komprehensif. Dan ini sebenarnya makanya beberapa hal yang ada di voice note, walaupun kami yakini kira-kira faktanya ABCD yang kami dapatkan, kami memerlukan untuk uji psikologi forensik. Kenapa kok ini bisa terjadi? Statement-statement yang dalam benak kami di awal ketika kami mendapatkan informasi tanggal 7 bahwa terjadi gesekan, terjadi ketegangan dan lain sebagainya, ternyata terus muncul voice note. Jadi kami itu turun duluan sebelum ada voice note. Jadi kami sudah mendapatkan keterangan sebenarnya, kok ini berbeda dengan voice note gitu. Nah itu yang sampai pada akhirnya menemukan beberapa poin ini, langsung ini antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara. Jadi dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban. Jadi kalau ada ini bebannya ketakutan dan lain sebagainya, tidak ada beban katanya dalam pembicaraan tersebut oleh pembicara dalam voice note. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Jadi karakter dasar dari pembicaraan tersebut adalah baseline-nya bertahan dan melawan. Nah itu yang inti dari penjelasan detail-detail nanti akan kami sampaikan dalam laporan.